Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahriah Nisa dengan NIM F101251056. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit pembuka tentang kawasan wisata Kars Hamang Maros sebelum kita masuk ke penjelasan 4 pilar. Nah, jadi kawasan wisata Kars Hamang dikenal sebagai salah satu lanskap pegunungan kapur atau Kars terluas dan terindah ketiga di dunia. Terbentuk melalui proses geologi selama jutaan tahun. Hamang-Hamang ini bukan sekedar tempat wisata, melainkan sebuah laboratorium alam yang menyimpan kekayaan sejarah, purbakala, dan ekosistem yang unik, menjadikannya ikon wisata kebanggaan Sulawesi Selatan di kancah nasional. Nah, selanjutnya itu daya tarik utama. Nah, daya tarik utamanya itu yang pertama itu merupakan pegunungan kapur Kars terbesar kedua di dunia, menawarkan pemandangan tebing Kars yang menjulang tinggi, aliran sungai Putih, gua prasejarah, dan hamparan sawah yang asri. Nah, terus yang kedua itu ada karakteristiknya. Akses utama menggunakan perahu jukung tradisional atau lepa-lepa, memberikan pengalaman wisata pedesaan yang autentik dan tenang. Nah, selanjutnya saya masuk ke pilar pertama, ke penjelasan 4 pilar, dan pilar pertama itu strategic alignment. Nah, strategic alignment ini sendiri adalah memastikan visi jangka panjang destinasi dengan target pasar dan kebijakan pemerintah. Nah, yang pertama itu ada long term vision. Long term vision di sini itu menjadikan Hamang-Hamang sebagai destinasi ekowisata kelas dunia yang menjaga keaslian budaya lokal. Nah, yang kedua itu ada market alignment, menargetkan wisatawan minat khusus, pecinta alam, fotografer, dan peneliti yang menghargai ketenangan dan kelestarian alam, bukan mass tourism atau seperti over tourism yang merusak. Nah, yang ketiga selanjutnya itu ada goal. Nah, goal di sini itu memadukan promosi digital yang modern dengan pengelolaan berbasis masyarakat agar pertumbuhan jumlah turis tetap terkendali dan berkualitas. Nah, selanjutnya di sini ada sustainable development, pilar yang kedua. Nah, sustainable development di sini yaitu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masa depan. Nah, yang pertama itu ada environmental aspect. Nah, di sini itu menjelaskan tentang pelarangan aktivitas tambang di area Kars dan pembatasan penggunaan mesin perahu yang bising untuk menjaga ekosistem sungai dan tebing. Nah, selanjutnya ada balance ekonomik. Nah, balance ekonomik di sini memberdayakan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata, penyedia transportasi, dan pengelola homestay sehingga keuntungan finansial langsung dirasakan oleh warga desa. Yang ketiga itu adalah sosial. Nah, di sini sosial ini melestarikan adat istiadat dan gaya hidup masyarakat Salengrang sebagai bagian dari daya tarik wisata sehingga identitas lokal tidak hilang tergerus modernisasi. Nah, pilar yang ketiga ada stakeholder engagement. Nah, stakeholder engagement di sini membangun kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak untuk mengelola destinasi secara terpadu. Nah, yang pertama itu ada collaboration. Nah, di sini collaboration itu menjalin kerjasama antar pemerintah atau ya semisal dinas wisata, pengelola kawasan, sektor wisata atau agent travel, dan masyarakat lokal. Nah, yang kedua itu ada diverse community entities. Nah, di sini dia melibatkan berbagai komunitas di Hamang-Hamang seperti kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, komunitas pemilik perahu, hingga pengrajin lokal. Nah, selanjutnya di sini ada goals yang ketiga. Nah, di sini goals ini memastikan semua pihak memiliki visi yang sama dalam menjaga dan mempromosikan destinasi, sehingga tidak ada konflik kepentingan dalam pengelolaannya. Nah, akhirnya di sini kita sampai ke pilar keempat, yaitu visitor experience enhancement. Nah, pilar keempat ini menjelaskan bahwa memastikan setiap wisatawan mendapatkan kesan yang mendalam dan berkualitas selama berkunjung. Nah, dari pilar keempat ini terdapat 3 poin. Yang pertama itu authentic encounters. Nah, di sini dia menonjolkan sisi orisinalitas destinasi seperti keramah tamahan warga desa dan suasana pedesaan yang belum banyak yang berubah. Nah, yang kedua itu ada positif dan engaging, menyediakan pemandu wisata atau guide yang komunikatif dan ahli dalam menjelaskan sejarah Kars agar wisatawan merasa terlibat secara emosional dengan tempat tersebut. Nah, yang terakhir itu ada ensuring quality. Nah, di sini dia menjaga kebersihan fasilitas, keamanan transportasi, dan kenyamanan akses wisatawan agar mereka merasa puas dan ingin berkunjung kembali.
Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kawasan kars wisata Hamang-Hamang dapat dioptimalkan melalui integrasi 4 pilar utama, yaitu dengan menyelaraskan visi ekowisata sesuai standar Global Geopark yang dibahas di Strategic Alignment dan menerapkan prinsip berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta ekonomi lokal yang dibahas di Sustainable Development. Nah, keberhasilan ini juga sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara pemerintah dan komunitas lokal yang dijelaskan dalam stakeholder engagement. Guna menciptakan pelayanan yang profesional serta upaya terus-menerus dalam meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan yang otentik dan berkesan yang dibahas di Visitor Experience Enhancement. Dengan penerapan keempat pilar tersebut, secara konsisten Hamang-Hamang dapat terus berkembang sebagai destinasi unggulan yang lestari sekaligus terhindar dari dampak negatif, yaitu over-tourism. Nah, sekian penjelasan saya tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.